Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kultum pada atau kajian pagi hari ini, Sabtu pagi yang diselenggarakan rutin oleh Ta'mir Masjid Baitus Salam, kita awali, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan petunjuk, diberikan rahmat, taufik, hidayahnya kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semata-mata kita bisa sholat subuh berjamaah karena hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan, kita sampaikan sekali lagi, bukan karena kemampuan kita secara fisik, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang pada pagi hari ini masih tertunda petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saudara-saudara kita. Karena kenapa? Karena bisa mungkin naik sepeda berjam-jam sampai jauh, naik gunung, bahkan tidak sekedar naik gunung, tapi bisa jalan-jalan, bisa berkegiatan lain, tapi lama. Urusan dunia bisa lama, tetapi urusan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk di pagi hari ini kita menunaikan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama menunaikan sholat subuh. Ini sebuah keberkahan untuk kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita menunaikan sholat subuh pada pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan sholawat adanya berupa risalah-risalahnya, sunnah-sunnah beliau yang insyaallah kita bisa terapkan untuk kehidupan kita. Karena dalil agama ini adalah dalil Quran dan Sunnah. Barang siapa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan kemarin ditanyakan oleh Mas Sekjen, Mas Wasono, Mas temanya apa? Kita ambil tema hari ini adalah 3 golongan manusia ketika ada hujan. Yang pertama, mereka yang memperoleh pahala adalah orang yang menjalankan sunnah Nabiullah Muhammad SAW ketika turun hujan. Dan pada hakikatnya ketika turun hujan ini dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW ketika turun hujan beliau mengucapkan Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Ini tertera juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Apa yang harus kita lakukan ketika turun hujan? Kita berdoa Allahumma shayban nafi'an, agar kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan hujan yang bermanfaat. Jangan sampai hati kita justru was-was, udah dan sebagainya, nanti jadi ini. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa yang baik agar hujan itu memberikan manfaat kepada kita. Yang kedua adalah mereka yang tidak mendapatkan apa-apa. Mereka yang tidak mendapatkan apa-apa adalah mereka yang mencela hujan dan tidak pula menjalankan sunnah Nabi berupa doa tadi. Di antaranya mereka adalah yang merugi. Termasuk orang yang merugi adalah orang yang mencela, mengetahui sunnah Nabi atau mengetahui tetapi tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dikatakan merugi. Bahkan termasuk orang yang lupa juga dikatakan ini merugi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah mereka yang mendapatkan dosa. Nah, ini adalah mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mencelanya, bahkan tidak terima kalau itu diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sangat disayangkan ketika hujan itu harusnya membawa manfaat untuk kita, membawa barokah untuk kita, tumbuh-tumbuhan jadi hidup dan sebagainya, tapi dia mencela, tidak ingin hujan. Wah, udah meneh dan sebagainya.
wah yus mendung ini wah semuanya enggak. Ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini termasuk tidak mensyukuri, termasuk mencela. Apa yang harus dilakukan ketika kita turun hujan? Kita justru dipersilahkan untuk banyak berdoa. Ya, banyak berdoa karena salah satu ketika doa itu makbul adalah ketika sedang turun hujan. Kita banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sela aktivitas kita agar ketika hujan itu betul-betul bermanfaat bagi kita. Dan salah satu doa-doa, tidak sekedar doa apa saja, tapi doa apa saja itu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa itu betul-betul termasuk salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini kok kita sampaikan, terutama yang ketiga, jangan sampai ketika kita turun hujan mendapatkan dosa, kita saling ngobrol dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita dimanapun berada. Kadang ketika hujan itu kita tidak terasa kita mencela hujan. Nah, itu ternyata tidak boleh, kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah justru tidak mengeluh, waduh dan meneh. Ini nggak boleh. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki waktu, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan saling menjadikan silih berganti. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hujan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Untuk itu sesungguhnya ketika kita berbicara dengan suatu perkataan yang tidak difikirkan, terus lisan kita kadang tidak terjaga, itu sungguh suatu perkataan yang sebenarnya dimukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar dari hujan ini, ketika golongan di hujan ini, mari kita sambil bisa mengambil garis kesimpulan bahwasanya kita diminta juga untuk tidak mengatakan sesuatu yang itu tidak bermakna, dan kita pikirkan betul-betul lisan kita yang mau keluar seperti apa. Ini dengan cuaca Allah. Cuaca Allah yang hujan itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Belum berkaitan kita dengan sesama hamba, belum berkaitan dengan yang lainnya. Artinya kita perlu belajar juga bahwasanya Allah menyampaikan agar kita juga melatih kata-kata kita itu kata-kata yang penuh makna, baik itu menasihati dan sebagainya, tetapi jangan sampai kita itu mencela bahkan merendahkan apa-apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang menjadi topik bahasan saya pada pagi hari ini. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari saya pribadi, dan mengingatkan kepada teman-teman, terutama teman-teman pemuda yang belum bisa hadir, hanya ini beberapa ini, alhamdulillah ada Mas Fajar, Mas Kali. Nah, ini kita ingatkan juga kepada saudara kita, jangan sampai di bulan Desember ini kita ikut-ikutan untuk merayakan hari di luar hari raya kita. Jangan sampai akidah kita tergadaikan, bahkan jangan sampai kita itu termasuk kaumnya Nasrani, Yahudi, Majusi. Mereka selalu meniup lilin dan sebagainya, ulang tahun dan sebagainya dirayakan dengan penuh gembira, hari lahirnya dan sebagainya, padahal itu bukan hari lahir Nabi kita dan sebagainya, bukan Nabi kita dan sebagainya. Jangan sampai kita merayakan, bahkan kita bergura-gura. Seorang muslim yang baik adalah pandai memanfaatkan waktu, yang waktu itu bukan digunakan untuk sia-sia, apalagi itu melanggar dari syariat akidahnya yang ditetapkan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.